Penulis Alkitab kadang menulis dengan memakai ironi. Dalam nas hari ini ada ironi yang menyedihkan. Pada bagian awal kita membaca tentang kehebatan Simson, tetapi di akhir kita melihat bahwa Simson menjadi buta dan tidak berdaya. Ketika Simson pergi ke Gaza dan menghampiri seorang wanita pelacur, orang Gaza berencana untuk menangkapnya. Namun, Simson mencabut daun pintu gerbang kota dan kedua tiangnya, serta mengangkat semuanya ke puncak gunung. Simson kemudian jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Dalila, raja-raja Filistin yang tahu. Kemudian meminta Dalila untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson dengan masing-masing akan memberi bayaran 1.000 keping perak kepada Dalila. 3 kali pertama Simson memberikan informasi yang salah kepada Dalila, tetapi Dalila tidak putus asa. Ia menuduh Simson tidak mencintainya dan merengek-rengek berhari-hari. Simson yang tidak tahan akhirnya mengatakan bahwa rahasia kekuatannya ada pada rambutnya. Akibatnya, Dalila mencukur rambut Simson dan Tuhan pun meninggalkan Simson. Orang Filistin kemudian menangkapnya dan mencungkil kedua matanya. Mereka membawanya ke Gaza dan membelenggunya dengan 2 rantai tembaga. Ia diperbudak sebagai penggiling di penjara. Perikop ini bermula dan berakhir di Gaza, tetapi dengan kondisi berlawanan. Kisah dimulai dengan pertunjukan kekuatan Simson yang luar biasa dan berakhir dengan Simson menjadi buta, kehilangan kekuatan, dan melakukan pekerjaan budak. Sungguh ironis bahwa seorang hakim yang paling kuat ditaklukkan oleh seorang perempuan biasa. Ironi juga dapat terjadi pada kita jika kita tidak taat pada perintah Tuhan. Paulus menasihatkan agar kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita semua bisa jatuh ke dalam dosa karena satu kesalahan atau kelalaian. Bersandarlah selalu pada Tuhan agar kita dapat berakhir dengan indah dan baik. Tuhan kita yang penuh anugerah sering memberikan kesempatan kepada umat-Nya, bahkan yang telah melakukan kesalahan besar. Tuhan bahkan memberikan kesempatan terakhir yang menakjubkan. Orang Filistin bukan hanya menghina Simson dengan membutakan, membelenggu, dan memperbudaknya, tetapi juga sering mengejek Simson dan menyuruh Simson untuk menghibur mereka. Suatu waktu raja-raja kota Filistin mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, dan raja serta rakyat Filistin berkumpul di satu tempat. Mereka meminta Simson dijemput dari penjara untuk melawak. Simson meminta agar ia dapat bersandar pada tiang penyangga rumah. Ia kemudian berseru kepada Tuhan untuk mengingatnya dan membuatnya kuat sekali itu saja. Tujuannya adalah membalas kepada orang Filistin atas kehilangan kedua matanya. Tuhan mengabulkan doa Simson yang kemudian memegang dan merobohkan 2 tiang penyangga tengah. Sehingga rumah itu menimpa dia beserta semua raja Filistin. Jumlah orang Filistin yang mati dibunuhnya saat ia mati sekitar 3.000 orang. Lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Mungkin ada yang berkata bahwa Simson mampu melakukan hal itu karena rambutnya tumbuh. Namun, tentu bukan rambut yang memberinya kekuatan, melainkan Tuhan yang memakai rambutnya sebagai sarana. Permintaan Simson mungkin hanya untuk membalas musuhnya, tetapi Tuhan tetap mengabulkannya. Salah satu alasan yang mungkin adalah karena Simson tetap beriman kepada Tuhan yang telah meninggalkan dia. Juga percaya Tuhannya mampu memberikan kekuatan kepada dia untuk terakhir kalinya, dan ia terbukti benar. Tuhan yang Simson kenal adalah Tuhan yang kita kenal juga. Tuhan yang masih memberi kesempatan terakhir kepada pahlawan imannya juga akan memberi kesempatan kepada kita. Pejuang iman pada masa kini, berserulah, mintalah kepada Tuhan. Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 21 terdiri dari 2 kisah besar yang sebenarnya terjadi pada awal zaman. Hakim-Hakim karena menceritakan cucu Musa dan cucu Harun, kelima pasal ini ditaruh di akhir. Kitab Hakim-Hakim untuk menekankan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mika mengakui bahwa ia mencuri uang ibunya sebesar 1.100 keping perak setelah ia mendengar ibunya mengutuki orang yang mencuri uang tersebut. Mika mengembalikannya.
Tetapi ibunya bersikeras agar uang itu dikuduskan bagi Tuhan serta digunakan oleh Mika untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan. Patung-patung itu ditaruh di rumah Mika. Di rumah sembahyang Mika terdapat efod dan terafim. Dan seorang anak laki-lakinya ditahbiskan menjadi imam. Ketika ada seorang Lewi lewat, Mika memintanya untuk menjadi bapa dan imam di rumahnya. Mika pun menahbiskan orang Lewi itu dan mengatakan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena seorang Lewi telah menjadi imam baginya. Ibu Mika mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Tetapi melakukan tindakan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu membuat patung pahatan atau patung tuangan. Mika mengangkat seorang Lewi menjadi imam, padahal orang itu bukan keturunan Harun. Tetapi ia tetap yakin bahwa Tuhan berkenan kepada perbuatannya. Hal seperti ini terjadi karena umat. Tuhan pada masa itu tidak mengetahui apa yang merupakan perintah dan larangan Tuhan. Ironisnya, hal seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih mau melakukan apa yang dibenci Tuhan. Lalu secara sepihak berpikir bahwa Tuhan senang dengan hidup kita. Karena itu, mari kita belajar mengenal firman Tuhan dengan benar agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang menakutkan seperti ini. Kenali Dia dan lakukan apa yang benar. Kisah dilanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim ke-18, sayangnya. Kelanjutan kisah bukan tentang pertobatan, melainkan justru dosa yang berkelanjutan. Suku Dan mencari milik pusaka sebagai tempat tinggal. Mereka mengutus 5 orang untuk mengintai dan menyelidiki negeri sampai mereka tiba di rumah Mika. Mereka meminta orang Lewi yang menjadi imam di rumahnya untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Orang Lewi itu memberkati mereka dan mengatakan bahwa perjalanan mereka akan berhasil. Setelah menemukan negeri yang mereka inginkan, yaitu Lais. Kelima orang itu pulang dan kembali dengan 600 orang dan yang bersenjata untuk merebutnya. Mereka kemudian singgah di rumah Mika. Lalu kelima orang tersebut mengambil semua patung, efod, dan terafim Mika. Awalnya orang Lewi itu menegur mereka, tetapi kelima orang itu membujuknya dan mengatakan bukankah lebih baik menjadi imam bagi satu suku daripada hanya satu orang. Ia pun setuju dan malah bergabung dengan mereka untuk ikut merampas patung, efod, dan terafim Mika. Demikianlah orang Lewi itu, yang adalah cucu Musa dan keturunannya, menjadi imam bagi suku dan sampai penduduk negeri dan dibawa ke pembuangan. Penulis mau menunjukkan bahwa dosa terjadi di mana-mana di antara umat Tuhan. Mika dengan berhala dan imam palsunya, orang dan yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Lebih parah lagi orang Lewi, cucu Musa tadi melanggar Taurat Musa dengan menjadi imam, lalu bertindak jahat terhadap tuannya. Bahkan, ia dan keturunannya terus-menerus melayani sebagai imam bukan bagi Tuhan, melainkan bagi suku dan dengan melayani patung buatan Mika. Hati-hatilah dengan dosa karena dosa dapat dengan cepat menyebar kemana-mana. Sikap yang menganggap remeh, mewajarkan, atau bahkan membenarkan perbuatan dosa hanya akan membuatnya menjadi makin parah. Tolaklah dosa sepenuhnya. Mari kita menyembah Tuhan dan melayani bagi Tuhan saja. Salah satu ironi dalam kehidupan umat Tuhan adalah umat juga melakukan kefasikan, yang bahkan Tuhan tidak memberi toleransi ketika orang tidak percaya melakukannya. Seorang Lewi mengambil seorang gundik, tetapi gundik itu marah dan pergi ke rumah ayahnya. Ia pun pergi menyusul dan membujuk gundiknya. Mertuanya berusaha menahannya sampai 5 hari, tetapi akhirnya kembalilah gundik itu dengannya. Ketika orang Lewi itu tidak mau singgah di Yebus, sebuah kota asing, mereka bermalam di Gibea, kota orang Israel, tepatnya suku Benyamin. Di sana tidak ada seorang pun yang menawarkan tumpangan di rumahnya. Sampai seorang Efraim yang tinggal di Gibea membawa mereka ke rumahnya serta memberikan makanan dan minuman. Lalu terjadilah kefasikan. Orang-orang kota mengepung rumah itu dan memaksa pemilik rumah untuk membawa orang itu keluar, supaya kami menggauli dia, kata mereka. Pemilik rumah berupaya mencegah orang-orang itu, bahkan menawarkan anak perempuannya dan gundik itu. Namun,
Karena orang-orang kota terus memaksa, orang Lewi itu menyerahkan gundiknya. Gundik itu diperkosa sampai mati. Setelah membawa mayat gundiknya pulang, orang Lewi itu memotongnya menjadi 12 potong dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel. Kita dapat melihat adanya kemiripan dengan peristiwa di Sadem, kota Sadem. Tempat tinggal bangsa yang tidak mengenal Tuhan dihancurkan karena kefasikan mereka yang luar biasa. Menyedihkan sekali, sekarang kota Gibea, tempat kediaman umat Tuhan yang seharusnya menjadi tempat yang aman, malah menjadi sarang kefasikan dan perbuatan biadab. Sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Maka, ketika kita melakukan kefasikan seperti yang dilakukan dunia, Tuhan kita pasti tidak akan memberikan toleransi. Kita seharusnya mencontohkan perbuatan mulia dengan menyediakan bantuan dengan tulus dan melindungi orang lain, sesama kita. Karena kejahatan yang terjadi di Gibea, orang Lewi itu dengan sengaja menimbulkan kegemparan di seluruh Israel dengan mengirimkan potongan mayat gundiknya. Ia bertujuan untuk meminta pertimbangan dan nasihat seluruh umat Tuhan. Setelah mendengarkan orang Lewi itu, mereka sepakat untuk memerangi Gibea. Mereka mendesak suku Benyamin untuk menyerahkan orang Gibea. Namun, ternyata suku Benyamin menolak, bahkan berkumpul untuk maju berperang. 11 suku Israel bertanya siapa yang lebih dahulu maju berperang, dan Tuhan menjawab Yahuda. Namun, mereka kalah dan kehilangan 22.000 tentaranya. Orang Israel menangis dan bertanya haruskah mereka berperang lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Namun sekali lagi mereka kalah dan kehilangan 18.000 orang. Mereka semua duduk menangis, berpuasa, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka bertanya haruskah mereka maju sekali lagi dan Tuhan menjawab, majulah, dengan jaminan besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya, Benyamin dikalahkan dan hanya tersisa 600 orang yang lari ke Bukit Batu Rimon dan kota mereka dimusnahkan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak lazim dalam peristiwa ini. Tuhan membiarkan 11 suku 2 kali mengalami kekalahan sebelum memberi mereka kemenangan. Padahal ke-11 suku tersebut sudah meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Mengapa demikian? Sepertinya ini yang terjadi. Masa itu adalah zaman hakim-hakim. Berarti setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tuhan mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan akan terlebih dahulu menghakimi orang yang lebih benar. Jadi, dalam peristiwa ini, Tuhan menghukum dulu 11 suku yang lebih benar dari Benyamin. Ingat, penghakiman akan dimulai dari umat Tuhan. Mari kita menjalankan kehidupan dengan lebih taat dan memperlakukan sesama dengan kasih.